Nah kemudian kita masuk pada bab yang baru, babul khaufi war raja, yaitu bab tentang khauf, rasa takut kepada Allah Ta'ala, war raja, dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tidalihima, dan antara rasa takut dan harapan itu harus seimbang. Jadi tidak boleh rasa takut dan rasa takut itu mendominasi, menguasai, sehingga kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu selalu merasakan ketakutan kepada Allah Ta'ala. Bukan. Atau sebaliknya kita itu terlalu berharap yang berlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu tidak memiliki rasa takut, juga nggak boleh. Nah, sehingga sikap yang harus dimiliki oleh manusia itu adalah seimbangan antara rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi al-khauf minallah, kata Imam Ibnu Abbad rahimahullahu ta'ala. Jadi kan di sini babul khauf utawi iki kubab mertelakan khauf, takut, wedi. Khauf minallah an yakhafal abdu an yu'aqibahu Allah ta'ala, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Rasa takut itu adalah takutnya seorang hamba dari siksaan Allah Ta'ala, baik di dunia atau di akhirat. Itu takut. Jadi rasa takut kita bahwa Allah Ta'ala itu akan menyiksa kita di dunia atau di akhirat. Itu. Sementara ar-raja itu harapan. Harapan adalah husnudzan billah fi qabuli ta'atin wufiqat laha aw maghfirati sayyi'atin tubta minha. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah dalam diterimanya ketaatan yang dia itu diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan ketaatan itu, atau husnudzan kepada Allah lantaran dosanya itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi gitu. Nah beda dengan para arifin, orang-orang yang sudah ahli ma'rifat. Jadi khauf atau rasa takut mereka kepada Allah Ta'ala itu bukan karena mereka disiksa, bukan karena mereka itu disiksa, karena mereka takut disiksa oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian rasa itulah yang mendominasi diri mereka, bukan. Tetapi rasa takut mereka itu adalah mereka takut ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Ya karena setiap harinya ya mereka selalu bersama Allah Ta'ala. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, ya mereka itu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika mereka itu merasakan takut, ketika mereka takut lantaran misalnya ketika mereka berbuat maksiat, berbuat dosa, nah jadi ketika mereka berbuat maksiat ataupun dosa, mereka takut akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran maksiat atau dosa yang telah dia perbuat. Nah, sehingga rasa takut yang dimiliki oleh para arifin dan selain para arifin itu ya berbeda. Itu store. Itu adalah yang dimaksud, mudah-mudahan itu adalah yang dimaksud oleh musannif rahimahullahu ta'ala dalam menyebutkan babul khaufi war raja wa bidal iman. Kemudian masuk kepada hikmah yang pertama dari bab ini, dan kalau di kitab hikam itu jatuh pada urutan yang pertama. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudi zalal. Termasuk tanda min alamatil i'timad itu tetap saking tanda tetenggenan alal amali ing atase amal. Iku nuqsanur raja utawi kurange pengharapan inda wujudi zalal nalikane wujude kesalahan. Termasuk tanda seseorang yang menyandarkan diri kepada amalnya itu adalah
kurangnya pengharapan kepada Allah Ta'ala ketika dia melakukan dosa. Ketika dia melakukan dosa, maka harapan kepada Allah Ta'ala itu berkurang, putus, berkurang. Dia ingin menjadi orang, menjadi konglomerat, cuma lantaran dia itu suka maksiat, kurang nih ininya, apa pengharapannya dari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, nah, sehingga hal ini termasuk orang yang menyandarkan dirinya kepada amal. Jadi apakah pertanyaannya? Apakah seseorang yang misalnya dia melakukan maksiat, kemudian Allah Ta'ala akan mengurangi rezekinya? Enggak. Belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Apakah ada jaminan ketika seseorang melakukan sebuah ketaatan lalu rezekinya itu akan ditambah? Enggak. Belum tentu, tidak ada jaminan. Bisa iya, bisa enggak. Nah, sehingga adanya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa? Dengan amal. Nah, sehingga sebagai manusia kita itu tidak boleh menyandarkan diri kepada amal lantaran kita itu banyak puasa, banyak sholat, banyak sedekah, banyak wirid, banyak zikir, banyak uzlah. Itu bukan jaminan. Bukan jaminan bagi orang yang banyak banyak orang lantaran dia banyak ibadah kemudian amal-amalnya itu atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada dirinya, itu tuh. Nah, sehingga salah satu dari tanda bersandarnya seseorang kepada amalnya itu adalah ketika dia melakukan sebuah dosa, berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gitu ya. Nah, kemudian berbicara tentang amal. Amal itu ada tiga. Ada amalul syariah, ada amalul thariqah, dan amalul haqiqah. Atau dengan kata lain, amalul Islam ya, berarti syariat. Wa amalul iman, amal keimanan. Wa amalul ihsan, amal berihsan, berbuat baik. Atau amalul ibadah, amal ibadah, berarti hanya sekedar sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa amalul ubudiyah, amal penghambaan diri kepada Allah. Jadi di hatinya ini kan, hatinya yang menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa amalul ubudah, amalnya sama penghambaan, cuman artinya ini adalah kemerdekaan. Itu. Au taqulu amalu ahli bidayah, amalu ahli wasat, amalu ahli nihayah. Jadi intinya di sini ada tiga amal. Ada amal syariat, amal thariqah, ada amal haqiqah. Amal syariat, kita menyembah Allah, ngaji-ngaji, puasa-puasa, sholat-sholat, zakat-zakat, wudu-wudu, ya, zikir-zikir, dan seterusnya. Yang kedua, amalul thariqah. Kalau thariqah itu antaksidahu, kita itu menuju Allah Ta'ala. Kita itu menuju Allah Ta'ala. Jadi hatinya yang menuju Allah Ta'ala. Ya. Kalau yang ketiga, itu adalah amal haqiqah, kita menyaksikan Allah Ta'ala. Dalam arti, dengan kata lain, tujuan dari syariat itu adalah liislahi zahir, zahir kita ini, atau memperbaiki zahir kita. Zahir misalnya tangan itu mau sedekah kepada orang lain, ya. Kemudian puasa agar zahir kita itu mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Haji misalnya, berbicara haji berarti jasad kita semuanya yang beramal kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu satu. Itu syariat. Agar semua badan kita itu beribadah kepada Allah. Kalau yang kedua, amalut thariqah, amal thariqah. Kalau amal thariqah tujuannya itu adalah liislahil dhamair, untuk memperbaiki hati. Untuk memperbaiki hati. Liislahil dhamair, untuk memperbaiki hati. Jadi tadi hati kita itu penuh dengan kesombongan, penuh dengan keirian, dengki, hasud, ya, adu domba, dendam, dan seterusnya. Nah, thariqah itu bertujuan untuk ini, untuk memperbaiki hati. Tuh. Kemudian selanjutnya wal haqiqatu li islahis sarair. Nah, sementara ilmu haqiqah itu adalah untuk memperbaiki intisari daripada hati. Di dalam hati ini ternyata ada bagian yang paling dalam yang namanya adalah hati sanubari, atau bisa diistilahkan dengan ruh manusia itu ya. Nah, sehingga wa islahul jawarih bi thalathati umur, untuk memperbaiki anggota badan manusia itu ada 3 cara. Yang pertama adalah taubat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua takwa, bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah dalam menjalankan apapun, menjalankan ibadah tentunya ya. Jadi taubat, merasa bahwa dirinya banyak dosa. Kemudian takwa mentaati perintah dan menjauhi larangan. Kemudian yang ketiga itu adalah istiqomah, konsisten, kontinu dalam melaksanakan ibadah. Itu kedua. Itu pertama, itu untuk memperbaiki anggota badan atau zawahir. Yang kedua, wa islahul qulub bi thalathati umur, untuk memperbaiki hati itu ada 3. Yang pertama al-ikhlas. Ikhlas dalam menjalankan ibadah itu bukan karena imbalan, balasan. Ya, balasan. Ketika melaksanakan zikir, melaksanakan puasa, melaksanakan sholat sunnah, sholat tahajud dan seterusnya, pernahkah kita itu mengharapkan imbalan di balik ibadah-ibadah yang telah dilakukan? Itu kalau masih ada harapan mendapatkan imbalan dari ibadah-ibadah itu, ya berarti kita belum ikhlas. Ya. Kalau ikhlas, mau dikasih imbalan oleh Allah Ta'ala atau tidak dikasih imbalan oleh Allah Ta'ala, ya dia enjoy aja gitu. Santai-santai saja, karena dia sudah memiliki jiwa yang ikhlas. Yang kedua, wasidqi jujur. Wasidqi jujur dalam melaksanakan dalam melaksanakan ibadah. Dia sholat tahajud, ada suatu harapan dalam dirinya, ya Allah, saya rajin tahajud, mudah-mudahan saya ini diampuni dosa, mendapatkan hati yang tenang dan seterusnya. Udah lama dia lakukan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, belum merasakan ketenangan. Nah, kalau dia jujur, meskipun ketenangan belum didapat, tapi tetap dia harus continue, harus terus-menerus dia lakukan, harus terus-menerus dia melaksanakan sholat tahajud atau ibadah-ibadah yang lain. Ada kejujuran gitu. Yang ketiga, waktu makninah, ada rasa ketenangan di dalam dirinya, ada ketenangan di dalam dirinya dalam menjalani apapun, dalam melaksanakan apapun, tenang. Nah, terus yang ketiga, wa islahus sarair, tadi untuk memperbaiki bagian hati yang paling dalam itu ada 3.
ada muraqabah, ada musyahadah, ada ma'rifat. Gitu. Muraqabah merasa dirinya itu diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian musyahadah, dia itu bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dengan hatinya atau ruhnya, bukan dengan matanya kan. Kemudian yang ketiga, ma'rifat, kenal, akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman kata Imam Ibn Ajib rahimahullahu ta'ala dalam mengomentari hikmah yang barusan kita baca, di mana salah satu dari tanda-tanda penyandaran diri kepada amal, di mana ketika dia melakukan dosa itu terjadi kekurangan pengharapan dari Allah kepada Allah. Katanya pembahasan di sini amal yang dimaksud itu adalah wa'lam anal kalama huna innama huwa fil a'mal allati tujibu tasfiyatal jawarih awil qulub awil arwah wa hiya ma taqaddama ta'yinuha bi kulli qismin. Jadi amal ini tidak hanya amal-amal sholat, zakat, puasa, tetapi amal dari masing-masing bagian tadi, mau amal syariat, mau amal thariqah, mau amal hakikat, masuk semuanya masuk, gitu tuh. Bagaimana teman? Wa amal ulum wal ma'arif fa inna ma hiya thamaratu tasfiyati wat tadhhir. Nah, kemudian ilmu laduni atau kemarifatan itu hanya sekedar buah-buah dari proses penjernihan jiwa, proses penyucian jiwa. Nah, sehingga ketika dia itu sudah suci, jiwanya sudah suci, hatinya sudah suci, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan ilmu-ilmu, kemarifatan dan cahaya. Itu. Nah, itu adalah hikmah dari hikmah pada malam hari ini, gitu ya. Sehingga bagi seorang murid yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala itu, ya, dia tidak boleh menyandarkan kepada dirinya sendiri, tidak boleh menyandarkan kepada amalnya atau kepada kekuatan atau kekuasaannya, tetapi yang dia harapkan itu adalah fadl, karunia dari Allah Ta'ala, taufiknya dan hidayahnya. Itu ya, makanya ketika dia berdoa, ya Allah, saya itu ingin menjadi kasih-Mu, saya ingin menjadi orang-orang yang dekat denganmu, orang-orang yang termasuk ahli ma'rifat, ahli mukasyafah dan seterusnya. Nah, jangan sampai ketika kita itu beramal, dalam hati kita mengatakan, saya ini sudah beramal loh, amal banyak. Kita ini sudah beramal banyak, sudah banyak sholat, di situ nih, di panggilan itu, TVP gitu. Kita ini sudah amal banyak, sholat banyak, sedekah banyak, gitu kan. Tapi kok saya ini belum kaya-kaya gitu ya. Atau bagi yang jomblo-jomblo biasanya itu, ya Allah, saya ini sabar, sudah banyak sedekah, sudah banyak tahajud, sudah banyak puasa dan seterusnya. Tapi kok saya ini belum dapat jodoh ya. Nah, sehingga ini adalah gambaran dari orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada amal. Itu menyandarkan dirinya kepada amal. Nah, jadi jangan sampai kita itu, ini pasang. Ini hikmah yang pertama kalau di hikam yang biasanya. Jadi min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Termasuk tanda menyandarkan diri kepada amal itu adalah nuqsanur raja,
kurangnya harapan inda wujudi zalal, ketika terjadinya kesalahan atau dosa. Oke, kalau ini mau ditutup pada lainnya. Tadi itu aslinya, cuman datang sih pas amat ya. Nah sehingga dalam proses menuju atau menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala itu harus bukan mengharapkan atau tidak menyadarkan diri kepada amalnya. Lantaran kita sudah ibadah, kemudian kita berhak mendapatkan tadi apa yang kita inginkan, entah itu makrifat, entah itu ilmu dan lain sebagainya. Bukan. Tetapi sebaliknya, ketika ada harapan apapun, ya, harapan apapun, dan tentunya kita beramal, yang kita harapkan adalah atau kita bersandar kepada fadl atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh ini, kawan-kawan, teman-teman ya, ketika kita mengharapkan sesuatu, ya, pengen jadi wali misalnya, entah wali yang asli, waliullah atau wali nikah, pengantin baru ya Gus, pengantin baru. Ketika seseorang itu pengen jadi wali, kemudian dia itu banyak amal dan dia menggantungkan amalnya dengan cita-citanya, nggak boleh, nggak boleh seperti itu. Tetapi yang boleh itu adalah kita hanya menggantungkan diri kepada fadl atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian cita-cita kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Sebenarnya sesuai di wala nihayat lima dzamika in arja'aka ilaihi wala tafrug madaihuka in azharu judahu alaika wallahu ta'ala a'lam. Karena para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya meskipun sedikit, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.